Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas rivalitas supporter yang berujung damai. Nah, siapa saja supporternya yang berdamai ini dan rivalitasnya dulu bagaimana? Oke, kita saksikan. Ya, saya membahas ini itu bertujuan agar supporter Indonesia itu berdamai ya. Gimana ya? Rivalitas di Indonesia itu sering berujung dengan kematian ataupun nyawa itu menghilang sia-sia. Nah, kita itu tidak pengen seperti itu. Rivalitas ya rivalitas 90 menit saja di dalam stadion. Tapi ketika di luar stadion itu kita itu menghindari bentrokan, sweeping yang lainnya itu. Nah, korban yang meninggal karena sepak bola itu di Indonesia sudah terlalu banyak. Tujuan kami membuat konten ini agar bisa mengedukasi masyarakatnya itu biar agar sepak bola itu menjadi cuman hiburan. Nah, hiburan masyarakat dan seni di dalam stadion dan di luar stadion. Nah, itu seperti itu, Cok. Oh iya, memang sepak bola ini kan hiburan masyarakat ya. Sepak bola itu berbicara keindahan, berbicara tentang permainan. Tapi kecewa sekali ketika sepak bola ternodai oleh konflik rivalitas, bahkan menimbulkan korban. Nah, ini yang pertama ada siapa, John? Menurut saya itu yang terbesar, yang konfliknya dulu sangat parah itu ya Bonek dan Solo. Tahu sendiri Bonek dan Solo itu seperti apa juga sudah kita jelaskan di konten kita waktu perdamaian Bonek dan Solo itu. Wah, itu konfliknya kan, ini saya cerita sedikit saja di sini. Konfliknya itu kan wah di dalam kereta ya. Kalian bisa tanya ke yang ikut AW di dalam kereta waktu itulah, gimana itu kejamnya waktu itu permusuhan Solo dan Bonek itu. Nah, konflik sebesar itu akhirnya itu bisa berujung damai dengan penanaman pohon cinta oleh para petinggi supporter. Saat itu juga termasuk dewasa sekali supporter ini. Padahal ketika banyak loh usaha-usaha yang dilakukan oleh petinggi supporter itu untuk mendamaikan supporter, tetapi arus bawahnya itu masih sangat berontak. Tetapi dengan perdamaian Solo Surabaya ini didamaikan oleh petingginya, itu arus bawahnya sudah bisa mengikuti. Oh ya udah mulai banyak yang legowo jika perdamaian itu memang terjadi. Padahal kan dulu tahu sendirilah Bonek di sini itu gimana, Solo di sana itu gimana. Dan pertandingan zaman dulunya itu juga seperti apa Bonek dan Solo. Itu, Cok. Saya jelaskan sedikit ya. Sejarah awal konflik Bonek dan Solo ini berawal dari Liga 2 tahun 2006. Saat itu memang terjadi konflik sangat besar ya. Ketika itu final Persebaya lawan Persis Solo di Stadion Brawijaya Kediri. Nah, awalnya bentrok itu di situ sampai akhirnya damai. Selanjutnya itu yang kedua itu siapa, John? Selanjutnya yang tak kalah lebih besar dari Bonek dan Solo tadi yaitu Bonek dan LA Mania. LA Mania yaitu supporter dari Persela Lamongan. Nah, zaman dulu ini sampai menimbulkan korban waktu Bonek itu AW itu lewat Bojonegoro itu. AW Bojonegoro itu menimbulkan korban, satu nyawa itu menghilang karena itu. Nah, korban itu kan jika sudah menimbulkan korban itu kan biasanya konfliknya itu memanjang ya. Wah, ini tuh bisa damai loh dulu juga. Perdamaian ini juga wah juga ngeri lah menurut saya itu. Bonek itu waktu itu diterima di Stadion Surajaya Lamongan. Hadirnya beberapa bonek yaitu petinggi-petinggi ini juga bagus sih menurut saya. Waktu itu memang tidak boleh dihadirkan secara ribuan, hanya beberapa orang aja, beberapa ratus saja itu. Nah, itu awal mula pemicu perdamaiannya saat Persebaya melawan LA Mania di Stadion Lamongan. Dan itu juga feedbacknya kembali lagi waktu main di GBT, LA Mania dihadirkan dengan jumlah supporter yang besar juga dan diterima dengan baik di sana. Bahkan nyanyian persaudaraan itu terdengar di sana. Perdamaian Persebaya dan LA Mania ini patut dicontoh ya bagi tim-tim besar lainnya di Indonesia itu. Nah, ini udah menimbulkan korban loh, tetapi bisa damai loh. Kenapa tim-tim besar itu tidak bisa? Nah, mungkin karena apa ya, kurangnya kesadaran diri masing-masing sih. Mungkin harus sadar diri dulu. Nah, yang ketiga ini siapa, John? Yang ketiga ini menurut saya itu yang terbesar itu yang deket-deket dulu itu PSIS Semarang dan Jepara. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar di konten kita itu ya, perdamaian antara Semarang dan Jepara ini. Nah, perdamaian ini juga unik menurut saya itu.
Ini berawal juga dari saling mengundang itu band-bandan ataupun forum komunitas. Nah, berawal dari komunitas ini juga bisa berdamai. Caranya itu banyak sekali sebenarnya. Cara untuk berdamai itu bisa dari petinggi, forum komunitas frame-frame itu tertentu itu bisa mengundang salah satu. Nah, harus legowo kalau seperti itu. Kalau dari petinggi kan biasanya gagal, di akarnya itu pasti tetap bentrok. Kalau dari komunitas sendiri biasanya lebih banyak berhasilnya sepertinya. Terus juga contoh perdamaiannya itu banyak sekali sih. Dari aqua juga bisa, kan legowo turun ke jalan membagikan aqua itu juga banyak. Damai dengan aqua ternyata juga tidak hanya satu kali, ternyata banyak perdamaiannya kasusnya itu. Oh iya ya, perdamaian supporter Semarang dan Jepara sudah kita bahas di konten sebelumnya ya. Mungkin bisa di scroll ya video-video kita yang dulu. Nah, untuk selanjutnya ini nomor 4 siapa, John? Yang keempat itu yang terdekat ini, yang dulunya saudara terus sempat ada gesekan dan menjadi rivalitas. Nah, akhirnya berdamai kembali. Nah, damainya ini juga unik caranya, juga sudah kita jelaskan di konten kita yang dulu itu. Nah, konten kita yang dulu itu perdamaian ini berkat balas budi sih sebenarnya harusnya itu, tapi ya juga berkat botol aqua juga, sama-sama botol aqua. Nah, salah satu supporter itu emang harus legowo turun ke jalan waktu supporter itu awal, nah disambut dengan baik di situ. Nah, ketika nanti disambut itu ya pasti tetap ada feedbacknya. Nanti ketika timnya lawan itu, nah nanti bisa diundang supporternya itu dalam skala kecil dulu, jangan langsung skala besar. Kalau diundang seperti contoh mau damein Persija dan Persebaya itu menurut saya blunder. Datang dengan skala besar itu juga blunder sebenarnya. Harusnya jangan di tempat netral. Kalau itu salah besar itu menurut pandangan saya itu. Harusnya di GBK dengan skala kecil dulu atau petinggi-petingginya dulu diundang di sana, datengin, nah itu baru. Nah, yang kelima ini siapa, John? Yang kelima ini kalau kalian ingat itu di tahun 2005 ada Persebaya dengan PSM Makassar. Nah, saat itu pertandingan berjalan di Stadion GBK. Saat itu terjadi bentrokan. Nah, ketika bentrokan itu juga melebar sampai ke jalan raya. Ketika konflik sudah menjadi mulai besar dan akhirnya itu dulu waktu pertandingan liga dimulai itu PSM akhirnya legowo mengundang beberapa bonek dan disambut baik di sana, bahkan diberi penginapan juga di sana. Teman-teman bonek itu disambut baik di Makassar. Nah, kejadian itu meluluhkan kejadian-kejadian masa lampau dulunya ya. Itu juga sangat unik sekali. Tanpa apa-apa tiba-tiba mengundang supporter saja bisa berdamai. Nah, itu juga patut dicontoh. Banyak contohnya itu. Nah, bisa diambil dari beberapa tadi yang sudah kita bilang tadi itu, Cuk. Ya, saya tambahkan lagi ya. PSM dan Persebaya ini kan rivalitas klubnya sudah sangat melegenda ya. Bahkan dijuluki El Clasico Indonesia. PSM dan Persebaya ini adalah klub yang sering juara. Pada tahun 2005 itu memang sistemnya homegrown ya. Dan itu juga dulunya yang juara itu kan Persipura. Finalnya melawan Persija Jakarta. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, yang terakhir nih siapa, John? Derby Jatim yang sekarang klubnya sama-sama berada di Liga 3, sama-sama terpuruk. Dulu tim ini juga sama-sama berjaya. Ada Persegres Gresik dan Deltras. Nah, supporternya ini sempat berkonflik dulunya. Dijuluki Derby Plat W. Nah, itu Derby Plat W ini juga unik, Cuk. Damainya ini juga hampir mirip dengan supporter Solo Sleman. Berawal juga dari aqua, botol aqua itu ternyata apa ya, magicnya itu ternyata sangat tinggi sekali, bisa mendamaikan supporter besar hanya karena botol aqua. Wah, bagus sekali ini. Sepertinya ini juga bisa dicontoh untuk tim-tim besar lainnya di Liga Indonesia itu bisa berdamai dengan botol aqua. Nah, menurut pandanganmu perdamaian yang tadi kita bincang ini bagaimana, Cuk? Nah, ada beberapa metode, ada berbagai cara untuk perdamaian supporter. Itu memang bagus untuk iklim sepak bola Indonesia. Karena untuk masalah perizinan pertandingan itu kalau supporternya sering bentrok ya susah nanti izin pertandingannya. Toh juga akhirnya merugikan klub sendiri, merugikan masyarakat sekitarnya ketika terjadi bentrokan. Nah, sepak bola itu kan image-nya jadi jelek. Padahal sepak bola itu kan olahraga nomor 1 di Indonesia. Jadikanlah sepak bola ini kan sebagai hiburan, sebagai olahraga yang sehat, rivalitas sehat.
dan sebagainya macamnya. Nah betul sekali, rivalitas itu hanya 90 menit ketika di dalam lapangan ya. Kalian itu bisa beradu chance, kreativitas dan lain-lainnya. Nah seperti itu. Ketika di luar lapangan ya udah ngopi bareng, wedangan bareng. Nah itu yang contoh yang bagus rivalitas itu. Nah mungkin segitu dulu saja perbincangan kita tentang rivalitas supporter yang berujung damai ini. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe.